Pelajaran pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bab mengetahui tentang lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebabnya ketika tidak mengetahui tentang makna sebenarnya tentang lafaz la ilaha illallah, gue balik langgeng ing dalam api neraka. Dalam artian kita itu harus mengetahui tentang masalah makna sesungguhnya saripati yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Bukan hanya ibaratnya mengenal mulut, ucapan mulut, bukan hanya mengenal makna yang secara bahasa Indonesia saja, tapi kita harus mengetahui tentang makna sesungguhnya tentang la ilaha illallah tersebut. Jadi ora kuasa ora wong iku saking kudu weruh ing makna lafaz la ilaha illallah. Lamun ora weruh ora manfaat kang nduweni zikir iku saking langgeng ing dalem api neraka. Sebab la ilaha illallah serta maknane yaiku dadi dedasaraning agama kabeh lan diarani syahadat sekarang. Jadi ketika memang kita sebagai orang Islam lantas tidak mengetahui tentang makna sesungguhnya tentang la ilaha illallah tersebut, walaupun umpamanya mengucap, tapi ucapannya itu termasuknya ucapan kosong. Lantas apa makna la ilaha illallah tersebut? Tahu makna la ilaha illallah itu ora ana kang sinembah kelawan sabenere ing dalem wujude angin Allah. Jadi maknane ora ana kang sinembah kelawan sabenere ing dalem wujude angin Allah. Jadi rukun kalimat la ilaha illallah tersebut gue ana loro. Ada dua. Pertama, la ilaha illa nafi. Jadi la ilaha dalam potongan tersebut gue la ilaha gue disebut gue nafi. Nafi gue bahasa Jawane gue ataupun gue ngorananakaken, meniadakan ya. Jadi napi sing darani rukun kalimat la ilaha illallah gue ana loro, sing siji gue arane napi, menapekaken ataupun meniadakan segala bentuk Tuhan selain Allah. Nomor loro gue isbat, yaitu ilallah. Nah, pertama la ilaha gue nafi, la illallah gue isbat. Ari nafi gue la ilaha gue ngoranana segala bentuk Tuhan gue selain Allah. Gue ari illallah gue ngisbataken, netepaken bahwa satu-satunya Tuhan yang hak hanya Allah, tiada sekutu baginya. Syarat kalimat la ilaha illallah ada 7. Alimu, yakinu, wa ikhlasu, wa sidquka, ma'a mahabati, wangkiyati, wal qabulillaha. Yang pertama syaratnya gue ilmu. Jadi syarat pertama ilmu, syarat yang kedua yakin, syarat ketiga ikhlas, syarat keempat adalah sidik, syarat kelima mahabbah, syarat keenam na'budu, syarat ketujuh qabula.
Nah, syarat pertama ilmu. Orang yang mengucap kalimat tauhid ataupun la ilaha illallah harus tahu maknanya. Lawannya al-jahlu ataupun bodoh. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid dan tidak tahu makna maka tidak manfaat baginya. Maksudnya kuwi ngono. Wong Islam landesane kuwi kabeh nang kalimah la ilaha illallah. Mulane pas ibarat ana sing sebutan la ilaha illallah dakhalal jannah ataupun apa wae miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi syaratnya adalah dalam la ilaha illallah tersebut harus mengetahui. Nah, syarat mengetahuinya itu ilmu. Kudu pinter kayak gitu loh. Angger umpamane wong bodoh ya sing darane bodoh kayak dia loh apalane cara anu kowe ora bisa mengakal lah, ora bisa mengakal. Yang kedua, yakin. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah harus meyakini ucapan yang diucapkannya. Aja moni ketika ibadah mengucapkan gue lantas anak mang-mang ragu ataupun apa. Tadi harus mempunyai sebuah keyakinan. Kalau orang anak Tuhan selain Gusti Allah, harus ada sebuah keyakinan. Yang ketiga yaitu ikhlas. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid harus ikhlas memurnikan ajaran Allah. Jadi harus ikhlas. Yang keempat, sidik. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus jujur tulus dari hatinya. Jadi yang utama adalah dari hatinya. Yang kelima adalah mahabbah ataupun cinta. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus benar-benar murni menyukai ataupun tanpa adanya sebuah pemaksaan, tanpa ada sebuah harapan apapun, yang cuma hanya adalah sebuah dari landasan cinta. Yang keenam adalah tak na'budu ataupun tunduk, berserah diri dan patuh dengan perbuatan dan hukum-hukum syariatnya. Jadi harus benar-benar tunduk. Jadi ketika umpamane patuh, akale umpamane lantas mengucapkan la ilaha illallah ataupun percayaan ana Gusti Allah, tetapi lantas ketika pas ada sebuah perkara dalam kehidupan gue lantas lah wong kayak gini ataupun apa dan lain-lain. Jadi harus benar-benar patuh tunduk dengan sebuah ajaran-ajaran yang memang dikalamkan oleh Allah kayak gitu. Yang ketujuh adalah qabul ataupun menerima. Harus menerima dari hukum-hukum Allah atas larangan dan perintahnya dengan menampakkan lewat perbuatan. Jadi maksudnya kayak gini. Ketika umpamane Gusti Allah ngajaraken nang Al-Qur'an bahwa sing darani babi ya haram. Maka jadi protes babi kok enak bisanya haram dan lain-lain. Alasannya apa? Tetap ibaratnya ketika lantas dikatakan haram tersebut ya pasti ada sebuah maksudnya. Kita harus tunduk, kita harus benar-benar melakukannya kayak gue loh. Aja banyak protes yang memang ya protes tersebut memang kadang manusia itu banyak protes ya kenapa wong enak kayak gini itu. Pati-pati memang dilarang itu ada sebab musababnya kayak gue. Saking kita itu tidak tahu dan ketika memang ingin tahu maka harus dipelajari ataupun ngaji. Jadi konsep yang pertama adalah bahwa landasan Islam ataupun agama Islam gue ning kalimat la ilaha illallah. Jadi kita harus mengetahui ning maknane kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah tersebut gue ana dua kategori, dua macam. Yang pertama adalah la ilaha gue kategori nafi. Nafi gue meniadakan. Jadi benar ketika ibarat la ilaha gue harus benar-benar meniadakan hanya kita harus yakin bahwa lah kamaning pangeran selain Gusti Allah. Kayak gitu.
aja umpamane lantas ketika ada permasalahan hidup lantas alah wong ora urungnya kayak gini aja baik lantas kita berpaling dengan sistem-sistem sing memang salah. Kayak ya Bu. Jadi harus benar-benar meyakini bahwa singgarane nabi kowe ora nakaken Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kan di dalam kehidupan kan anak Tuhan inilah Tuhan itu Tuhan itu nabi. La ilaha itu maknane kowe ora ana kabeh kowe nakah. Nah, yang kedua adalah illallah. Kowe arane nisbataken ataupun menentukan bahwa ya sing paling ana ya pasti Allah. Makanya walaupun memang kita sadari bahwa nang kehidupan kan kadang anak Tuhan inilah Tuhan itu dan lain-lain, itu harus benar-benar diyakini di dalam hati kita kayak gitu. Nah, pemaksudan dari pemaknanan tersebut itu memang harus benar-benar dihayati, diyakini dan diresapi tentang makna tersebut. Orang ukur hanya diucap. Ketika kita mengucap la ilaha illallah, gue memang harus sembari kita meresapi ataupun menghayati tentang makna-makna itu. Umpamanya ketika ibaratnya kita mengucap jajan, maka kita harus menghayati bahwa jajan gue kayak gini loh. Umpamanya nasi, umpamanya ketika kita mengucap nasi, kita harus bisa menghayati dan tahu bahwa nasi itu apa dan membayangkan nasi itu apa. Ya gue maksud deh, ketika kita berucap makna la ilaha illallah, itu kita harus memaknai maknanya tentang orang anak pangeran ya kelawan setuhune ing wujud kejaba Gusti Allah. Gue harus diresapi seperti itu ya Bu. Makanya di dalam kalimat tauhid ketika kita dikir itu tarik dikirnya pertama gue itu sambil kiye kabarannya memaknai sambil meresapi maknanya bahwa orang anak pangeran setuhune kelawan wujud angin Allah. Gue karo meresapi maknane kayak gitu. Jadi kan tarik dikir pertama kan memang lolonan la ilaha illallah. Nah, ketika pas ngelon-ngelon gue karo memaknani kayak gitu. Karo meresapi katanya menghayati maknanya. Jadi akhirnya makna ketika kita mengucap la ilaha illallah gue orang kosong. Orang mengukur kayak ketembangan tok. Maksudnya kayak apa? Kayak pokatan anak sing ibaratnya orang paham tentang penjelasan gue ya enggak ditakon enggak sabaran tentang masalah gue. Bahwa kunci utama adalah pada awalnya dasare gue ning mana la ilaha illallah. Jadi harus ketika pas gue harus ada sebuah ibaratnya ketika memang anak sing ora maksud harus ditanyakan. Mulanya ketika ibaratnya kita dikir la ilaha illallah tersebut gue, maka disebutnya adalah nafi isbat. Dikir nafi isbat. Saya bilang ngorana nakaken lan nentukaken sing anak. Jadi arane nafi isbat. Nah, kalimah sing ibaratnya saya pertanyaan, kalimah sing ibaratnya disebut gue ngorana nakaken ataupun nafi, gue nang kalimah apa nih? Ngilangaken kabeh kuwi laka ibarat pangeran laka Tuhan ataupun apa nang kalimah apa sing disebut nabi tersebut. Nabi gue sebutannya bahasa kene gue ngorananakaken.
meniadakan. Kan kalimat la ilaha illallah tersebut kan dipotong menjadi dua, la ilaha. Nah, yang kedua adalah ilallah. Nah, yang namanya kalimat nafi nang endi? Ini kalimat apa? Lagi kayak ucapan la ilaha kan kemarin khususnya lamun kan penyaksian makhluk lah, maksudnya ucapan makhluk bahwa menentukan gampangannya pangeran ya gue. Iya. Kayak berarti kayak juga nyong yakin nih kayak akhirnya terus ucapan anu kayak kan illallah man murah Gusti Allah ya. Jadi berarti penyaksian nyong bu sealam jagat raya bu apa bu kayak sebenarnya langka ya bu. Jadi sing ana kayak illallah ya bu. Iya. Kayaknya. Iya. Jadi sing darani kalimat nafi tersebut ora nana. Iya tadi pengucapan nyong bersaksi nyong gue sebenarnya langka alam dan makhluk apapun langka. Penentuan akhirnya illallah sehingga gue Gusti Allah. Iya. Jadi kalimat nafi gue dalam kategori awal gue la ilaha, gue kalimat nafi gue meniadakan Tuhan, orang ana pangeran liyane kecuali Allah. Tetapi pemaknaan sing ibarat lebih dalamnya itu adalah semua yang di dunia ini itu semua tidak ada, tidak langgeng, orang langgeng kayak gitu, orang langgeng. Maka disebutnya kapan orang langgeng disebutnya laka, kecuali sing anak lan anak terus sing kok capek ibaratnya capai kodim lan langgeng kue mung Gusti Allah. Hal tersebut hanya sebuah ibadah pengakuan penyaksian bahwa ibadah memang kabeh mau we warna citra gue ilang gandra maunen anak maunen laka dadi anak lantas laka mang ya bu. Lah kabeh mau ketika ibadah memang kabeh jagat gemirat kowe wis berarti lakakaken. Ya sing anak mukur siji, sing selalu anak dan selalu anak ora bakal ora anak kowe mukur ilallah hanya Allah. Kowe arane nisbataken. Kaya kuwi. Maka ketika kita ibaratnya lantas menyadari hal tersebut bahwa kita itu tidak harus bersombong diri bahwa kita itu ada banyak bahwa kita itu memang hidup lagi mulia ataupun apa. Kita tidak harus bersombong diri karena kabeh mau orang langgeng ataupun disebutnya Adam gue maknane barang kang anyar teka barane Adam kaya kowe cipta ya. Iya, sing ibaratnya diciptakan dan nanti ditiadakan. Kaya kowe. Jadi kalimat la ilaha illallah terus disebut apa rane dikir apa? La ilaha illallah tersebut mau disebut dikir apa mau? Napi isbat. Ya aku. Disebutnya dikir napi isbat. Ya aku. Ataupun lafaz napi isbat. Ya aku. Sing napine sing kalimah apa potongan kalimah apa napine la ilaha ini ya hari isbat ya illallah
Iya, kayak kuwe. Jadi kalimat la ilaha illallah disebut kalimat nafi isbat. Ya. Karena di situ ada penjelasan tentang meniadakan, lantas menentukan yang ada. Kayak kuwe. Jadi pelajaran pertama kowe ning kalimat la ilaha illallah bahwa kabeh mau potensine kowe ananing kowe kalimat kowe. Angger ibarat kalimat kowe tersebut kowe memang kosong, maka ya kosong. Sing darani kosong kowe tidak ada arti apa-apa ketika kita membaca dan lain-lain. Karena hal tersebut adalah pelajaran hakikat intine kayak kowe. Gue sih pancen namun titik finish gue pancen ketika wong gue pan ngalami balik ya, ketika ibaratnya orang menjiwai pancen kosong ya gue. Waduh rokok ya korek. Iya, ketika manusia lantas hidup, lantas mengartikan hidup tersebut gue memang orang penyanapan langgeng baik, penyanapan anu baik. Maka ya gue termasuknya kosong ya, tidak ada sebuah ilmu, tidak ada sebuah ilmu, tidak ada sebuah pengetahuan. Mulanya kan harus syaratnya la ilaha illallah tersebut syarat sijinya kan ilmu, harus mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Kita harus wajib mengetahui tentang sistem-sistem hakikatnya kayak gue, intinya kayak gue intinya. Right. Ini pelajaran selanjutnya memang enggak anak pengenalan tentang lain, tentang sistem-sistem ataupun sifat-sifat Allah. Jadi enggak pelajaran sing awal gue tentang masalah la ilaha illallah harus dipahami.